Al-wujud ada. Allah subhanahu wa ta'ala ada. Al-alam ada alam. Nah, di sini setan udah mulai deh. Dia lebarkan, dia punya pembantu-pembantunya dari sana dan dari sini untuk mewas-was kepada manusia. Dalam keimanan Allah ajar manusia bahwa Allah Ta'ala itu ada. Guru-guru kita pun, terutama Hadratur Rasul, Allahumma wujudun, Allahu ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Kemudian setelah kita dapat tahu bahwa kita mesti percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, timbullah. Nah, ini setan tauhid itu paling-paling sumbernya kalau tempat orang main bola apa tuh? Lapangan ini ilmu tauhid, lapangan setan. Lapangan setan. Kurang-kurang bisa main bola di situ, kalah nggak? Kalah dia. Setan lihai dia, pintar dia mainnya supaya orang ini kalah. Manusia sebenarnya lebih pintar. Manusia lebih pintar. Kenapa manusia lebih pintar? Hendaknya dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau dibantu, kecuali yang tidak mau. Diajar nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, suruh datang sama kiai nggak mau, kepada mu'alimin nggak mau, duduk-duduk di majelis taklim nggak mau. Mauan udah di rumah aja ngobrol-ngobrol. Nah, di situ manusia yang kalah sama setan. Lanjutan dulu ya, kalau kita teruskan pemandangan terlalu panjang. Fajibu fi haqqihi, apa haqqihi? Zatillah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yajib, artinya tetap tidak dapat diterima oleh akal tiadanya. Ada Allah subhanahu wa ta'ala, sifat wujud bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim itu, seorang mukmin, laki perempuan yang sudah akil baligh, wajib mesti dia percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada. Nah, segitu saja yang disuruh, percaya sudah. Tinggal setan ngaduk dah. Makanya kalau kita ikut-ikutin tambah was-was nanti akhirnya timbul setan dapat jalan. Kalau kita masalahkan panjang lebar itu tauhid, setan semakin dapat jalan. Setan dapat jalan, kita kurang mengerti, buntu kita. Bahaya dah. Bahaya. Kita bukakan pintu, dia bisa lompat dari jalan yang sekecil-kecilnya jalan. Kita nggak bukakan pintu, selalu kita digoda. Nah, jadi mudah-mudahan dengan sekadar pengertian bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bantuannya supaya setan itu tak dapat mempengaruhi iman Islam kita. Keyakinan hati yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk iman kepada Allah, kita mohon kepada Allah supaya setan itu tidak dapat mempengaruhi kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril waswasil khannas. Anak-anak belajar katanya Qul fil apa? Fil mudhari', fil madhi. Apa amar, bukan fil madhi. Oh, Qul fil amr. Qul fil amr. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tadi, disuruh Qul a'udzu birabbin nas. Katakan a'udzu birabbin nas. Siapa itu Rabbun nas? Tuhan manusia seluruhnya ialah Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Oleh karena ada hubungan sekarang manusia dengan setan, setan tidak menggoda sapi, setan tidak menggoda kerbau, tidak menggoda onta, tidak menggoda binatang-binatang yang besar-besar yang begitu, tidak digoda. Digoda hamba Allah yang paling lemah. Siapa yang paling lemah? Manusia. Tuh, digoda oleh syaitan ialah hamba Allah yang paling lemah. Siapa yang paling lemah? Manusia. Ente berani ngelawan kambing? Ayo pengen tahu. Terus dah kambing, kerbau, sapi, binatang-binatang lain, sama nyamuk aja yang senantiasa kita digoda sama nyamuk. Akhirnya namparin siapa? Namparin diri sendiri. Ayo. Udah kelepok sih ini kau. Baru sama binatang yang sekecil-kecilnya. Jadi ada musuh yang paling hebat. Musuh yang paling hebat. Lebih dari binatang, kambing, wala kerbau, wala sapi, wala itu, wala ini, wala ini. Ada binatang yang paling jahat. Musuh yang luar biasa. Ialah yang dikatakan asyaiton. Asyaiton. Tahu, kenal nggak setan? Siapa yang udah kenal setan? Coba anak pengen tahu yang angkat tangannya siapa yang udah kenal setan? Anak bilang anak kenal. Anak kenal setan. Yang mana? Yang memasukkan di hati ente itu setan. Yang mewas-was, yang ngajak begitu, ngajak begini, yang nggak benar, ya begitu, begini merupakan begitu. Meskipun kita tidak lihat itu setan, percaya nggak ada setan? Perlu lihat nggak? Enggak. Orang yang minta kenyataan bodoh. Yang minta kenyataan itu bodoh. Meskipun tidak lihat, tapi ada bukti segala itu dan ini, yakin bahwa itu ada. Asal mana? Sekarang ada di sana suara. Tolong, tolong, tolong. Bapaknya tidak dengar. Yang mengucapkan tolong, tolong, tolong. Wah, ini suara apa nih? Suara manusia. Yakin nggak adanya? Anda lihat nggak orangnya? Nggak lihat. Tapi yakin nggak adanya orangnya? Yakin. Nah, cukup. Meskipun tidak lihat jenisnya, alamat-alamat ada si jenis cukup. Begitu juga setan. Meskipun kita tidak lihat setan, tapi Allah bilang awas. Berlindunglah engkau kepada aku, kata Allah. Berlindunglah engkau kepada aku daripada syaitan rajim yang selalu menggoda manusia. Minal jinnati wan nas. Kalau nas manusia enak, kita lihat sesama kita. Ini jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khan, dari kejahatan setan. Minal jinnati wan nas. Didahulukan setan daripada manusia. Berlindunglah engkau daripada kejahatan setan rajim dan daripada kejahatan manusia. Manusia dianggap nomor 2. Nomor 1 setan rajim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya perintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejahatan-kejahatan setan. Nggak perlu lihat. Nggak perlu lihat kita. Nggak perlu lihat. Meskipun kita tidak lihat, diperintahkan oleh Allah Ta'ala berlindung engkau daripada kejahatan setan. Berarti satu ilmu bahwa setan itu ada mempunyai kejahatan yang tidak lain hanya untuk meringkus, untuk membinasakan manusia. Tidak ada yang bisa tolong dari setan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati qul a'udzu birabbin
birabbin nas, melainkan Allah yang bisa menolong daripada kejahatan syaitan rajim itu. Sudah nggak dibalik, jadi terlalu banyak ya kesana kemari. Wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala itu ada al-wujud, Allah Ta'ala ada. Sudah i'tiqad yang cukup, yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, sudah. Diajar oleh guru. Udah Allah Ta'ala ada. Kalau ada pikiran, oh di atas, di bawah, di orang Sunda bilang kulon, wetan, kaler. Udah, bukannya sudah. Engkau nggak perlu tahu itu dan ini. Yang wajib bagi engkau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, sudah. Jangan mau tahu di mana. Tidak boleh. Kamu hendaknya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada saja. Nggak perlu tahu Tuhan begitu, begini, anu. Enggak, Tuhan tidak bertempat. Katanya tuh, begitu ajarnya. Tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di anu, tidak di anu, tapi ada. Tetap Allah Subhanahu wa taala ada. Ingatkan dengan ringkas, Allah Subhanahu wa taala ada, tidak bertempat. Tidak, itu kan sudah lain itu. Allah Ta'ala ada, tidak bertempat. Pengertian tidak bertempat, tapi Allah Ta'ala wujud. Allah Ta'ala wujud, tidak bertempat. Pengertian tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di anu, tidak bertempat. Bagaimana? Sudah Allah Subhanahu wa taala berlainan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu memang tauhid. Jangan sembarangan ya mengajar tauhid anak-anak atau orang-orang yang belum tahu urusan apa-apa, apalagi yang ngajarnya kurang begitu luas pengertiannya. Udah dah. Orang Sunda bilang kapincut ku setan. Kapincut ku setan. Nggak bisa jalan dia. Bisa mengeluarkan, dia tidak dapat keluar daripada apa yang dikatakan tadi. Sudah, Allah Subhanahu wa taala wajib, artinya tidak diterima oleh akal. Tidak diterima oleh akal bahwa Allah Ta'ala itu tidak wujud, tidak ada. Tetap akal menetapkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud, mesti ada. Yang pikirkan Allah ada, tidak bertempat. Ini perlu ditanam di mana anak-anak laki maupun perempuan. Tidak bertempat di anu, tidak, sudah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berlainan daripada makhluk. Kalau makhluk artinya makhluk yang dijadikan oleh Allah. Kalau yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu ada apanya? Ada tempatnya. Allah tidak bertempat. Wawal khaliq. Jadi yang singkatnya, wajib, tidak boleh tidak. Kita i'tiqad pada zat Allah Subhanahu wa taala ialah al-wujud. Ada, Allah Ta'ala ada. Itu orang-orang kufar tuh. Bukan dari bangsa-bangsa lihat, dari bangsa apapun juga. Kalau memang tidak percaya, hukumnya kan kafir. Dari bangsa apapun juga. Bangsa apapun juga, turunan apapun juga, kalau dia tidak menurut aturan daripada Allah, hukumnya kan. Lihat Abu Lahab. Abu Lahab, pamannya Nabi. Abu Lahab, pamannya Nabi, tidak percaya, apa hukumnya? Kafir. Tabbat yada Abi Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran. Allah tentukan bahwa nasibnya Abu Lahab meskipun dari paman Nabi, ialah akan tetap dalam neraka jahanam karena tidak percaya kepada aturan yang Allah Ta'ala berikan. Aturan itu kepada Nabi
Nabi sampaikan kepada umat, dia tidak percaya.